Tanggal 6 Oktober tahun 1981, saat menyaksikan parade militer, Presiden Anwar Sadat tewas di berondong peluru radikalis yang tidak setuju dengan langkah Anwar Sadat berunding dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin guna perdamaian Israel-Palestina. Adalah fakta sejarah bahwa risiko dibunuh bagi siapapun yang ingin mendamaikan konflik Israel-Palestina. Tahun ini, 2023, Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak bola U20. Tiba-tiba muncul surat Gubernur Bali kepada Menteri Pemuda dan Olahraga perihal penolakan tim sepak bola Israel bermain di Bali. Tentu saja penolakan ini menjadi masalah bagi FIFA yang akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia sepak bola U20. Adalah eksistensi Israel menjadi masalah bagi Indonesia yang mayoritas Muslim dan mendukung kemerdekaan Palestina. Mengenai partisipasi dalam olahraga, Israel memiliki trauma atas pembunuhan 11 orang atletnya pada Olimpiade Munchen tahun 1972. Lalu, bagaimana jika Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin datang ke Jakarta menemui Presiden Soeharto di rumah Jalan Cendana? Dalam Tempo.co tanggal 23 Oktober 1993 berjudul 4 jam yang mengundang tanya. Ditulis tentang kunjungan Perdana Menteri Yitzhak Rabin ke Jakarta tahun 1993. Juga diceritakan oleh mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Indonesia atau BAKIN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sudibyo di Jurnal Astabrata. Suatu hari di bulan September 1993, seorang warga negara Eropa datang menemui ketua BAKIN di kantor. Warga negara Eropa itu menyampaikan bahwa Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan rombongan sedang berada di Beijing, Cina. Dalam penerbangan kembali ke Israel, disebutkan tanggal dan jamnya. Jika diizinkan, Perdana Menteri Israel itu bertemu dengan Presiden Soeharto. Pesawat bisa mendarat di Jakarta sekitar pukul 14.00. Setelah bertemu pukul 16.00, pesawat sudah dapat meninggalkan Jakarta singgah selama 2 jam. Jenderal Sudibyo sebagai Kepala BAKIN melalui jaringannya mengidentifikasi tamu warga negara Eropa tersebut hingga diketahui profilnya dengan tepat. Selanjutnya soal ini dibahas bersama Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS, ABRI Letnan Jenderal TNI Ari Sudewo. Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa data dan pesan yang disampaikan tamu tersebut mempunyai nilai dapat dipercaya. Pertanyaan selanjutnya, apakah informasi ini perlu dilaporkan kepada Presiden Soeharto atau tidak? Kepala BAKIN dan Wakabais sadar betul tentang status Israel dalam politik luar negeri Indonesia maupun politik dalam negeri Indonesia. Namun mereka berdua sepakat bahwa Badan Intelijen tidak boleh menutupi informasi penting kepada Presiden, apalagi mempunyai nilai dapat dipercaya. Selanjutnya kedua pimpinan intelijen itu menghadap Presiden Soeharto, melaporkan tentang tamu yang datang ke BAKIN tersebut dan permintaan yang disampaikannya. Akan tetapi, kedua pimpinan intelijen itu menyarankan kepada Presiden agar permintaan tersebut tidak perlu disetujui karena akan mendapat protes dari umat Islam di Indonesia. Di luar dugaan, Presiden Soeharto memberikan perhatian dan memerintahkan kedua pimpinan intelijen itu melakukan rechecking informasi tersebut dan melaporkan kembali. Maka ketua BAKIN mengundang tamu warga negara Eropa yang menginap di salah satu hotel datang ke kantor BAKIN. Dilakukan rechecking atas permintaan yang disampaikan sebelumnya. Dan ternyata kedua pimpinan intelijen itu bertambah yakin atas kebenaran pesan tersebut. Hasil rechecking dilaporkan kepada Presiden Soeharto. Di luar dugaan, Presiden bersedia bertemu dengan Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Rabin boleh datang ke Jakarta bertemu dengan Presiden Soeharto dengan syarat tidak bicara mengenai masalah bilateral, akan tetapi
hanya membicarakan masalah konflik Israel dengan Palestina. Kemudian persetujuan dan petunjuk Presiden Soeharto disampaikan kepada warga negara Eropa yang membawa pesan khusus tersebut. Hanya dalam hitungan jam, tanggapan balik sudah diterima dan segera dilaporkan kepada Presiden. Maka rencana kedatangan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pun dipersiapkan. Untuk melaksanakan, Kepala Bakin hanya melibatkan asisten 1 intelijen Kodam Jaya Kolonel Ari Kumaat, berkoordinasi dengan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, dan tidak memberitahukan kepada keduanya tentang siapa tamu yang bakal datang. Pada hari yang disepakati, pesawat Boeing 747 Angkatan Udara Israel yang ditumpangi Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin mendarat Halim tepat pukul 14.00. Dan kurang beberapa menit dari pukul 16.00, pesawat itu sudah terbang kembali meninggalkan Halim. Sesuai dengan rencana, kurang dari 2 jam Perdana Menteri Yitzhak Rabin berada di Jakarta. Semua berjalan lancar sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Dalam pertemuan di Cendana itu, sama sekali tidak membicarakan masalah yang bersifat bilateral. Presiden Soeharto khusus menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pesan-pesan dari negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok dan organisasi kerjasama negara Islam, yaitu meminta kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan konflik dengan Palestina dan mengakui hak-hak bangsa Palestina, antara lain memberikan hak mendirikan negara Palestina. Hanya itu yang dibicarakan dalam pertemuan di Cendana. Jika pertemuan Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Yitzhak Rabin di Cendana tidak terpublikasi secara luas, maka pada pertemuan kedua di New York sangat terbuka, disaksikan oleh mereka yang hadir di sidang pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanggal 22 Oktober tahun 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin datang menemui Presiden Soeharto di Hotel Waldorf Tower, lantai 41, kamar Presidential Suite, tempat Presiden Soeharto menginap. Tiba di lantai 41, Rabin masih harus menunggu sekitar 20 menit di dalam satu ruang karena Presiden Soeharto sedang menerima Presiden Sri Lanka. Sebelum saat hendak masuk lift, terjadi kesalahpahaman antara pengawal Rabin dengan pengawal Presiden Soeharto, Kolonel Safri Samsudin. Nyaris terjadi saling tembak antara Safri dengan pengawal Rabin. Pertemuan dadakan tidak terjadwal antara dua kepala negara ini tidak terlepas dari usaha Presiden Soeharto ikut mengusahakan perdamaian Israel dengan Palestina dalam kedudukannya sebagai ketua gerakan non-blok sekaligus ketua organisasi kerjasama negara Islam. Belum genap 2 minggu setelah pertemuan di New York, tanggal 4 November tahun 1995, Yitzhak Rabin tewas ditembak. Seorang pemuda bernama Zikal Amir menembakkan 3 peluru ke dada dan perut Rabin dalam jarak dekat. Yahudi radikal ini tidak pernah menyesali perbuatannya. Dia tidak terima Rabin hendak mendamaikan dengan Palestina. Tewasnya Rabin yang sedang berusaha dengan berbagai cara agar terwujud perdamaian antara Israel dan Palestina mengingatkan pada Anwar Sadat yang juga tewas terbunuh saat sedang berusaha mewujudkan perdamaian Israel dan Palestina. Hal yang sama dialami Presiden Mesir Anwar Sadat yang berunding dengan Perdana Menteri Menachem Begin guna tercipta perdamaian Palestina. Tanggal 6 Oktober tahun 1981, saat menyaksikan parade militer Angkatan Perang Mesir, Letnan Khalid Islambouli bersama 4 prajurit berjalan ke mimbar kehormatan dan memuntahkan peluru dari senapan serbu otomatis ke arah Anwar Sadat yang sedang menyaksikan parade militer. Anwar Sadat tewas saat memakai pakaian kebesaran militer. Khalid Islambouli tidak pernah menyesali telah membunuh Anwar Sadat. "Saya membunuh Fir'aun," kata Khalid di persidangan. Perdana Menteri Yitzhak Rabin, Presiden Anwar Sadat, keduanya tewas dibunuh karena ingin mengusahakan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Karena itu, usaha Presiden Soeharto ikut mendamaikan pertikaian antara Israel dan Palestina sangat berpotensi mengalami pembunuhan. Akan tetapi, jalan penuh resiko dibunuh ini tetap ditempuh oleh Presiden Soeharto.